Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, memang kita kawanan kecil, kita minoritas, kita jumlahnya sedikit, dan itu diingatkan oleh Tuhan agar kita jangan takut, karena kawanan kecil sering takut. Anak-anak kecil kalau kumpul, kalau bergaul dengan anak-anak besar, sering takut. Kelas yang rendah dengan kelas yang tinggi, yang senior, sering takut. Kopral-kopral bergaul dengan jenderal-jenderal, sering takut. Di sini pun juga baptisan baru dengan yang lama-lama, yang tua-tua sering takut. Hampir semua dalam lingkungan kita ada tahap-tahap yang membuat kita takut terhadap yang lain. Apakah seperti itu? Sebetulnya tidak. Tidak. Karena dalam masyarakat kita ada juga paham kesetaraan. Kita semua setara, semua mengorbankan hidupnya untuk Tuhan. Tidak ada yang dibebaskan dari kewajiban tanggung jawab hal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbuat sesuatu merdeka, kita berbuat sesuatu bebas, kita punya sedekah, punya rezeki, kita jual, kita berikan kepada orang lain, itu bebas. Tidak perlu takut-takut. Dulu ada kemungkinan dicap, wah sok suci, sok sugih, bagi-bagi, koyo orangnya turah-turah. Ayo sebarkan. Terus sering kita takut. Maka diingatkan kawanan kecil kita semua, jangan takut. Memang kawanan kecil itu seperti itu, minder. Tapi ketika sudah bergaul lama, kita bebas. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus tegar menyaksikan hal ini, supaya ketegaran ini sungguh-sungguh menghibur kita. Karena apa? Karena Tuhan tadi dalam perjanjian memberikan kekuasaan kepada diri kita. Perjanjian itu, aku Allahmu, kamu Tuhan. Aku Allahmu, kamu umatku. Kamu harus berbakti kepada Tuhan. Kita semua berbakti kepadanya dan memberikan penghormatan. Maka aku akan memberikan apa yang kamu butuhkan, rezeki-rezeki, karunia-karunia untuk hidup ini. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, karena ketakutan itu selalu menghantui kita. Ingat bahwa kebaikan dan kejahatan selalu tumbuh bersama-sama. Kita memang menghendaki agar yang baik-baik harus diteruskan, yang buruk-buruk harus disirnakan, harus dibasmi. Itu kehendak kita. Tapi di dunia ini tumbuh bersama-sama kebaikan dan kejahatan. Maka dalam tetangga, dalam kanan kiri kita, ada orang yang baik, ada orang yang buruk, biar tumbuh bersama-sama. Seakan-akan kita bersaing untuk kebaikan-kebaikan. Maka buatlah kebaikan-kebaikan bersama untuk kita semua. Kebaikan-kebaikan itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Kita harus menampakkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat yang sering seperti itu, kurang baik. Kita beri contoh, kita memberi contoh kepada mereka, agar mereka bisa berbuat yang baik. Tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya, kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seperti dalam
Kisah Abraham tadi dikatakan bacaan kedua, iman adalah dasar, tapi sekaligus iman adalah sesuatu yang tidak nampak. Dasar dan tidak nampak. Disuruh pergi dari Ur Kasdim menuju ke Haran, Haran menuju ke Palestina. Ini adalah perjalanan yang panjang dan tidak jelas kemana arahnya. Pokoknya bergerak. Ini semua mengandaikan iman dalam hati Abraham. Iman adalah Roh Kudus sebetulnya. Roh Kudus yang membisikkan dia, ayo jalan ke sana, ayo jalan ke lagi, ayo terus pegul, terus saja. Nanti akan kamu tahu tujuan Tuhan meletakkan kamu di sini. Di tengah-tengah usia yang tua, yang masih larut-larut, dia hamil, dia melahirkan anak. Di usia jabang bayi seperti itu harus melahirkan. Abraham 100 tahun, ibu Sarah 80 tahun. Apa yang harus dibuat dalam usia seperti itu? Itu adalah kehendak Tuhan. Ayo jangan takut berbuat sesuatu, pasti akan tercapai. Di usia yang baru saja melahirkan anak Ishak, dia disuruh mengorbankan Ishak. Bagaimana Tuhan ini? Katanya diberi janji, umatku akan seperti bintang di langit, seperti di pasir itu banyaknya. Tapi satu saja sudah diminta untuk mengorbankan. Ini adalah iman ke depan. Iman itu tidak nampak, apa yang tidak jelas. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu kepada diri kita. Demikian juga kita, kalau berbuat sesuatu yang baik, kita akan diberi karunia-karunia, rahmat-rahmat. Karena diri kita adalah lentera terang Kristus, cahaya Kristus harus menyala. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar karunia rahmat Tuhan diberikan untuk diri kita, agar tanggung jawab setiap hari kita lakukan. Tidak peduli siapa orangnya, siapa agamanya, khususnya adalah anak-anak kita, keluarga kita sendiri, lingkungan kita masing-masing, baru masyarakat kanan kiri kita berikan. Semakin banyak kita berikan, semakin kekuasaan kita semakin besar. Oleh karena itu mari kita hening sejenak, kita mohon kekuatan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.